Di tengah megahnya bangunan-bangunan di jantung kota Jakarta, ribuan teka-teki maupun misteri terkubur di dalamnya. Bahkan, tak jarang pula, masyarakat turut menjadi saksi mata akan kegiatan entitas astral yang muncul di permukaan. Kali ini, kamu akan mendengarkan cerita-cerita misteri dari fenomena astral di Bundaran HI. Selamat datang di Setan di Depan Mata bersama kami, Podcast Tanah Jawa. Karena nggak semua hal mistis harus dramatis. Bundaran HI sendiri telah menjadi tempat yang ikonik bagi orang Jakarta maupun luar Jakarta. Di tengah-tengah Bundaran HI itu terdapat sebuah monumen yang kita kenal dengan Monumen Selamat Datang. Monumen ini dibangun pada sekitaran tahun 1960-an. Dan faktanya, perawatan kolam ini membutuhkan biaya yang sangat banyak, yaitu sekitar 2,7 miliar. Makanya, pembersihan kolam jarang dilakukan. Ternyata ada beberapa rumor yang beredar. Salah satunya adalah bentuk Bundaran HI dari Google Earth yang diyakini seperti bentuk mata Horus, atau juga sering dikenal dengan lambang Illuminati yang merupakan peninggalan dari Freemason dari zaman Soekarno. Om Hao, kenapa sih untuk Bundaran HI ini ya, terutama ya, yang sering kita dengar, itu dihubungkan dengan Freemason? Kalau yang secara sejarah, itu adalah pesanan dari presiden pertama kita nih. Iya, sebenarnya makna di sini ini hanya cocokologi, tetapi di balik cocokologi itu tentunya juga menyimpan banyak misteri di balik itu. Bentuk dari Bundaran HI itu sebenarnya ketika terjadi banjir besar waktu itu, yang melanda Jakarta ya. Jadi memang benar-benar seperti satu mata yang itu sangat mencolok ada di tengah, di mana airnya ini tetap jernih, tapi kanan kirinya ini kan coklat gitu. Dan bangunan-bangunan ini pun juga diprakasai atau juga dibangun itu oleh seniman-seniman ataupun insinyur yang sudah direncanakan sebenarnya sejak zaman kolonial Belanda sudah ada pembangunannya ini. Tetapi memang dari segi pembangunannya dan tujuannya itu dimaksudkan juga untuk menarik hal-hal berkaitan dengan metafisik. Metafisik yang ada keterkaitan erat itu dengan organisasi ini gitu. Jadi ketika mereka membangun itu tidak serta-merta ini menjadi satu bangunan, menjadi landmark gitu ya. Namun juga simbol-simbol yang bisa menarik energi itu gitu. Itu kan Tugu Selamat Datang ya. Itu kira-kira dari si logo Selamat Datangnya itu tuh ada makna tersendiri nggak sih Om? Dan apakah di dalam situ ada isinya gitu? Ya, kalau kita melihat tentang tujuan dan maksud, makna pasti ada, Mbak. Oh, ada ya. Di mana semua patung ataupun monumen itu mengarah ke satu titik. Gitu. Jadi menunjukkannya ke satu titik. Kalau berkaitan dengan energi pasti ada, dan entitas yang menjaga atau bernaung di situ juga ada. Oke, gitu. jadi di tugunya di bagian atasnya gitu, Om? Iya. Jadi kalau di sini saya menafsirkan atau melihatnya itu tidak ada di tugunya. Namun entitas ini postur badannya segede tugunya. Gitu. Tinggi banget berarti ya, Om? Iya. Memang entitas terkuat di situ atau bagaimana? Terus ada entitas lain nggak sih Om di situ gitu? Kan luas banget kan tuh. Iya, kalau berkaitan dengan satu komunitas ini ya, itu entitas ini terkuat di wilayah domestiknya. Gitu. Jadi yang dimaksud ini sebenarnya lebih ke menunggu ya, menunggu tempat tersebut, tapi dia ada di bawah koordinasi satu entitas lagi yang lebih besar dari itu. Sementara entitas-entitas lain tentunya ada. Entitas lain ini yang memang ada di bawah koordinasi dari organisasi atau anggota tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jadi dari awal dibangun sampai hari ini, tempat ini menyerap banyak sekali energi ataupun entitas astral. Bahkan beberapa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kriminalitas, berkaitan dengan pembuangan gaib, seperti halnya pelaku pesugihan contohnya gitu, atau orang yang sengaja menanam. Namun
ada di beberapa titik, itu ada beberapa entitas yang mereka sering sekali nampak ataupun berinteraksi dengan orang yang lewati jalan tersebut. Sengaja nih, kan iya kan, maksudnya Bundaran HI gitu kan, orang-orang juga udah tahu situ tempat yang sangat ramai dan sering ada car free day gitu. Tapi kan Om Hao tadi juga nyebutin bahwa entitas itu bisa menyerupai. Katanya tuh kalau di kerumunan itu kan konon tuh kita tuh tidak bisa membedakan mana yang asli itu mana entitas itu. Kalau menurut Om Hao gimana? Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri yang itu tidak sama dengan manusia. Seperti halnya nggak ada ini. Oh ya, Ada istilahnya. Ini bagian sini. Ya, hampir sama seperti makhluk bunian. Namun saat pandemi ya, itu tentunya akan susah dibedakan lagi. Karena mereka pun juga pakai masker. Nama gue Jovaldi, umur gue 25 tahun. Kayaknya dulu habis zaman selesai COVID, itu mungkin sekitar setahun 2 tahun lalu, itu gue jalan sama teman gue. Kebetulan kita arahnya dari utara sana, pas lagi, mau belok lah, kita mau belok ke arah sana kan. Itu gue sama teman gue sebelah, itu ngeliat ada cewek lagi duduk di kolam. Dan itu dia setengah badan jatuhnya ya, kakinya itu di dalam kolam. Anyway, di mobil itu kita berlima sih. Dan yang ngeliat tuh cuma gue sama teman gue di sebelah ini. Kebetulan dia indigo. Nah, cuma yang nyebelinnya itu pas kita nengok belakang, ngecek itu ternyata ya nggak ada. Respon temen gue itu yang 3 orang ini sih sebenarnya mereka lebih kayak bingung ngeliatin kita berdua nih kenapa. Karena gue sama teman gue yang indigo ini, gue sempet nyolek dia karena gue mau validasi kan. Dan dia yang lebih kayak geleng-geleng, kayak ngasih tahu sinyal kalau jangan langsung dibahas. Jujur gue nggak terlalu ingat. Yang pasti kenapa gue nggak langsung bilang itu kuntilanak or something, itu yang pasti rambutnya juga nggak terlalu panjang. Nah, sekitaran sebahu lah mungkin. Sekitaran sebahu, terus juga nggak pakai baju yang serba putih panjang gitu, nggak. Cuma memang kebetulan warna putih tapi kayak kaos doang sih. Sekitar jam 12 atau setengah 1 deh kayaknya, malam. Itu malam kejadiannya. Wah, ini tadi kan kita udah lihat ceritanya Kak Jovaldi ya, Om, Mas Tata, Mbak Noven. Nah, ini kan mirip sama apa yang tadi sudah di-mention Om Hao ya gitu, bahwa ada sosok perempuan gitu. Nah, Om Hao, ini sosok ini apakah bisa jadi sosok yang sama begitu? Kalaupun iya, apakah itu dari, maaf misalnya, seseorang yang sudah meninggal di situ begitu, atau memang diletakkan di situ, atau bagaimana Om? Ya, kalau ini sosok yang saya maksud, yang paling gampang berinteraksi, atau yang mencoba komunikasi, atau yang sering eksistensi di sini. Jadi ada satu sosok perempuan, itu bukan kuntilanak sebenarnya, tapi sosok perempuan memang berambut tidak terlalu panjang, menggunakan pakaian cerah, bukan selalu putih ya, cerah, pakaian, jadi bukan gaun. Ini sebenarnya satu entitas yang terkunci di tempat ini, dan dia selalu mengeluarkan satu sinyalemen untuk minta seperti halnya didoakan, atau ini korban pembunuhan menurut saya.